semua, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dari kelompok 13 dapat menyajikan hasil dari diskusi kami. Adapun judul yang kami bawakan yaitu Analisis Penerapan Activity-Based Management pada suatu perusahaan dalam meningkatkan nilai bagi pelanggan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Devi Novitaningsih Sidabutar, NPM 1751012. Pertama sekali, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari judul kami. Pada umumnya, tujuan dari sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan selama jangka waktu yang tidak terbatas. Manajemen berdasarkan aktivitas inilah yang akan menjadi suatu pendekatan seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas manajemen lainnya, sehingga dapat meningkatkan nilai bentuk pelanggan dan laba sebagai hasil dari akhirnya. Alasan kami memilih judul ini yaitu Activity Based Management ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga nilai bagi pelanggan ini merupakan fokus utama karena perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi dari uraian di atas kami mengangkat judul tersebut. Metode penelitian yang kami lakukan ialah metode studi literatur, yang dimana studi pustaka merupakan daftar referensi seperti buku, jurnal, dan deskripsi lainnya. Selanjutnya, landasan teori. Pertama, pengertian activity-based management, yaitu pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyediaan value tersebut. Adapun tujuan dari penerapan activity-based management yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi biaya yang lebih akurat dengan melakukan pengurangan biaya melalui program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, jurnal utama kami. Judul dari jurnal utama kami, Analisis Penerapan Activity-Based Management untuk menghasilkan efisiensi pada Hotel Grand Central Manado. Alasan kami memilih judul ini sebagai jurnal utama yaitu karena di jurnal utama secara jelas memaparkan latar belakang mengapa dilakukan penelitian di masa globalisasi, serta dalam jurnal ini juga penulis memaparkan secara rinci dalam bentuk tabel untuk setiap biaya aktivitas-aktivitas pada divisi-divisi hasil analitisnya, sehingga menghasilkan lebih banyak kelebihan dari jurnal-jurnal sebelumnya. Di mana kelebihan itu pertama, pada latar belakang jurnal penulis menjelaskan alasan mengapa melakukan penelitian di masa globalisasi ini, yang dimana menuju era persaingan bisnis yang semakin ketat. Dan yang kedua, memaparkan jenis dan sumber data serta tempat waktu yang diambil sebagai bahan penelitian. Ketiga, bagian pendahuluan jurnal dijelaskan apa yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini. Terakhir, hasil penelitian penulis memaparkan secara rinci dalam bentuk tabel untuk setiap biaya aktivitas per divisi roomnya. Kelemahan dari jurnal kami ini tidak membuat dan memaparkan data sampel yang diambil sebagai bahan penelitian, dan data-datanya hanya mengacu pada divisi room, sehingga data-data dari tahun sebelumnya tidak adanya perbandingan dari tahun ke tahun. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Berlian Mendrova. Terima kasih. Selamat pagi, saya bernama Berlian Srinoni Mendrova, NPM 175100003, akan menjelaskan tentang jurnal pembanding pertama kami yang berjudul Activity Based Management in a Small Company Case Study. Jurnal ini ditulis oleh Aguna Sekaran, R. Miknail, dan Desain. Jurnal ini merupakan jurnal internasional yang ditulis pada tahun 2000 dan terdiri dari 9 halaman. Jurnal ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dalam menggunakan aplikasi manajemen berbasis aktivitas di perusahaan, JM Steel membantu dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan informasi keuangan dan non-keuangan yang menjadi dasar activity based management serta meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sedangkan kelemahannya yaitu aplikasi manajemen berbasis aktivitas akan dirasakan manfaatnya jika diterapkan untuk seluruh organisasi. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding pertama ini yaitu jurnal utama, pemaparan setiap latar belakang dan tujuan dari jurnal tersebut sangat detail, serta membahas tujuan di era globalisasi, berbeda dengan jurnal pembanding pertama yang membahas pada masa tahun jurnal tersebut itu saja. Dalam jurnal utama, metode penelitian dan data diterapkan sangat jelas. Berbeda dengan jurnal pembanding pertama, penjelasan tidak terlalu terperinci dan berfokus pada pengambilan aktivitas berbasis manajemen pada perusahaan tersebut.
Jurnal pembanding kedua akan dibahas oleh teman saya yang bernama Angel Raja Gugu. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Angelina Raja Gugu, NPM 17510035. Saya akan membahas jurnal pembanding kedua. Jurnal pembanding kedua ini terdapat kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Jurnal ini menjelaskan bagaimana hubungan analisis biaya aktivitas dan laba dengan menghubungkan analisis titik impas untuk mencapai target laba. Berikutnya, jurnal ini menggunakan metode bilangan parsial dengan menjadi bilangan bulat untuk menghitung jumlah unit. Yang kedua, kelemahan. Di dalam jurnal ini tidak menggunakan mikro yang dikembangkan sehingga tidak dapat menemukan lebih dekat jumlah antara titik impas dengan target laba. Berikutnya, perbandingan antara jurnal utama dengan perbandingan jurnal kedua. Di dalam jurnal utama membahas mengenai pengelolaan aktivitas atau activity based management, di mana di sini lebih memfokuskan adanya keinginan untuk memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan, sedangkan jurnal pembanding kedua tidak menekankan pengelolaan aktivitas berdasarkan base management, yaitu di pembanding kedua ini lebih mengutamakan biaya, volume, dan profitabilitas untuk mengetahui berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk meningkatkan target laba di dalam suatu perusahaan. Selamat pagi, dengan saya Yospin Pasaribu, NPM 17510099. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal pembanding ketiga kami yang berjudul Analisis Biaya Aktivitas Produksi Ribs-Muxit untuk mencapai efisiensi dengan pendekatan metode Activity Based Management. Berdasarkan hasil penelitian pengolahan Ribs-Muxit pada PT Perkebunan Nusantara 7, unit Musi Landas masih menggunakan sistem manajemen tradisional atau konvensional. Perusahaan ini masih belum terlalu memfokuskan perhatiannya untuk mengidentifikasi setiap aktivitas yang terjadi, sehingga masih terdapat biaya-biaya yang terjadi karena aktivitas yang tidak diperlukan akan mengakibatkan pemborosan biaya. Adapun kelebihan dari jurnal pembanding ketiga kami ini yaitu yang pertama, pada latar belakang jurnal, penulis menjelaskan bagaimana perusahaan mencapai efisiensi biaya. Yang kedua, metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif, di mana analisis tersebut menggunakan teknik reduksi data, penyajian data yang berhubungan dengan aktivitas produksi, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Yang ketiga, penulis menyarankan agar perusahaan meninjau kembali aktivitas-aktivitas produksi yang ada dengan cara menerapkan activity based management dalam operasi produksinya. Kelemahan dari jurnal ketiga kami ini yaitu jurnal ini tidak membuat atau memaparkan data sampel yang diambil sebagai bahan penelitian. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Grace Anastasia Buru Ginting, NPM 1751072. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding keempat kami. Adapun judul dari jurnal pembanding keempat kami yaitu Activity Based Management pada UD Sinar Ayah Sejahtera yang ditulis oleh Maulida, diterbitkan pada tahun 2014, merupakan jurnal nasional dan memiliki jumlah halaman 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan jurnal ini. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, dengan menerapkan activity based management, perusahaan dapat melakukan penghematan pada UD Sinar Ayah Sejahtera. Yang kedua, dengan menerapkan activity based management dan mengeliminasi aktivitas biaya produksi yang tidak bernilai tambah, maka akan tercapai efisiensi pada UD Sinar Ayah Sejahtera. Kelemahan jurnal ini yaitu 1. Perusahaan UD Sinar Ayah Sejahtera tidak meninjau aktivitas-aktivitas produksi yang ada. Yang kedua, masih adanya perhitungan biaya produksi yang tidak bernilai tambah pada UD Sinar Ayah Sejahtera. Perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding ini yaitu, pada latar belakang jurnal utama, penulis menjelaskan alasan mengapa melakukan penelitian ini di masa globalisasi. Namun, pada jurnal pembanding ini tidak menjelaskan mengapa melakukan penelitian pada zaman globalisasi ini. Pada jurnal utama dan jurnal pembanding, sama-sama menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan, serta menjelaskan sumber data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian. Dalam jurnal utama,
memaparkan aktivitas-aktivitas dan biaya secara rinci. Sedangkan pada jurnal pembanding tidak menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas dan biaya-biaya secara rinci. Dalam jurnal pembanding dengan menerapkan activity based management, perusahaan dapat melakukan penghematan, namun pada jurnal utama tidak dijelaskan berapa banyak penghematan yang dapat dilakukan dengan menerapkan activity based management ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Meles Resi Manjorang dengan MPM 17510325. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan topik pembahasan jurnal pada teman saya sebelumnya. Adapun yang dapat menjadi judul pada jurnal pembanding kelima ini yaitu Implementasi Activity Based Management pada lembaga pendidikan tinggi. Jurnal ini merupakan jurnal internasional yang berjumlah 15 halaman dan edisi tahun 2010. Adapun yang dapat menjadi kelebihan dan kelemahan pada jurnal ini yaitu, pertama kelebihannya yaitu di dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana model ABC menjadi perhitungan dalam lingkungan pendidikan di universitas terhadap penerapan activity based management. Kedua, jurnal ini dijelaskan secara sederhana dan terperinci sehingga dapat memudahkan dan dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, ketiga, jurnal ini menggunakan metode yang dilengkapi dengan langkah-langkahnya. Adapun yang dapat menjadi kelemahan pada jurnal ini yaitu di dalam jurnal ini terdapat data yang kurang jelas. Adapun yang dapat menjadi perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding kelima ini yaitu dalam jurnal utama penulis menekankan tentang gambaran mengenai meningkatkan efisiensi pada hotel dengan menggunakan metode analisis yang lebih lengkap. Sedangkan dalam jurnal pembanding, penulis lebih ke arah tantangan yang dihadapi. Selain itu, jurnal utama menjelaskan jenis sumber data yang diperoleh, sedangkan pada jurnal pembanding tidak memberikan sumber data yang diperoleh. Di dalam jurnal utama lebih terperinci daripada jurnal pembanding yang dimana biaya-biaya menurut aktivitas. Adapun yang dapat menjadi kesimpulan dari secara keseluruhan jurnal kelompok kami ini yaitu dari analisa kami terhadap setiap kelebihan dan kelemahan jurnal, kami dapat mengetahui dan menyimpulkan bahwa ABC memberikan informasi biaya yang akurat dan ABM menggunakan informasi ini untuk memulai perbaikan. Sistem ABC menghasilkan sejumlah besar informasi yang digunakan oleh ABM. Activity Based Management berdasarkan aktivitas berfokus pada aktivitas dengan tujuan memperbaiki nilai bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas yang kokoh melalui perencanaan yang telah terlebih dahulu disusun. Analisis ini bernilai proses yang dimana menggunakan dan melibatkan analisis penggerak biaya, analisis aktivitas, dan pengukuran kinerja. Kinerja aktivitas dievaluasi dengan menggunakan 3 dimensi efisiensi, kualitas, dan waktu. Penelusuran biaya yang digerakkan kepada pelanggan dapat menyediakan informasi penting untuk manajer. Keakuratan biaya pelanggan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan penentuan harga, keputusan bauran pelanggan, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan secara lebih baik sehingga dapat memperbaiki profitabilitas. Sama halnya, penelusuran biaya yang digerakkan pemasok kepada pemasok akan memungkinkan manajer untuk memilih pemasok yang benar-benar berbiaya rendah sehingga menghasilkan keunggulan bersaing yang lebih tinggi dan meningkatkan profitabilitas. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata